来了，快启动联动防御护罩！你还没有见过星斗大森林真正的核心力量，快了！这是一次警告，人类离开极北之地。火玉号。 Di episode 131 Soul Land 2 kali ini, dipandu oleh Shwedi, Huo Yuhao melangkah memasuki inti wilayah Kutub Utara, tempat terdalam dan paling misterius bagi para Soul Beast S. Di sanalah ia akhirnya bertemu dengan dua raja besar. Xiaobai, Raja Beruang Es, dengan usia mencapai 300.000 tahun, serta Tatan, sang Titan Snow Devil King, berusia 200.000 tahun. Yang lebih mengejutkan, Raja Beruang Es ternyata pernah menjadi Soul Spirit Being, dan kini, secara tidak langsung, dianggap sebagai cicit dari Huo Yuhao. Namun, sebuah masalah besar tengah menanti. Xiaobai segera akan menghadapi tribulasi 300.000 tahun. Shwedi tidak dapat melindunginya dalam proses itu, karena ia sendiri harus mengatur kekuatan untuk membantu Huo Yuhao menuju ranah dewa. Itulah mengapa Shwedi meminta Xiaobai untuk mengikuti Huo Yuhao. Shwedi menjelaskan bahwa mereka bertiga akan membantu Yuhao menyerbu batas dewa. Jika berhasil, mereka berkesempatan memasuki alam dewa, terbebas dari belenggu dunia yang selalu mengincar keberadaan Soul Beast. Untuk itu, Xiaobai harus dengan sukarela melakukan fusi jiwa dengan Yuhao sambil memanfaatkan kekuatan SNS abadi agar kesadarannya tidak hancur. Mendengar hal itu, Xiaobai langsung setuju, tanpa ragu sedikit pun. Ia begitu polos dan bersemangat, bahkan mengira Shwedi lebih menyayanginya karena kesempatan itu tidak diberikan kepada Tatan. Tanpa menunda waktu, Xiaobai kembali pada klannya untuk membuat persiapan dan berniat mengikuti Yuhao untuk waktu yang sangat lama. Huo Yuhao hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia akhirnya mengerti alasan Shwedi memilih Tatan sebagai penguasa Kutub Utara, bukan Xiaobai. Meskipun kuat, Raja Beruang Es memang terlalu lurus dan kekanak-kanakan. Shwedi pun menegaskan bahwa kesukarelaan Xiaobai sangatlah penting. Proses fusi jiwa akan menghilangkan wujud fisik Xiaobai, dan jika ada paksaan sedikit pun, hasilnya akan sangat buruk. Bingdi yang melihat tingkah Xiaobai hanya bisa menahan tawa. Selama ini dia tidak berubah. Masih polos seperti dulu. Tapi hanya kepada Shwedi lah ia mau memberikan kepercayaan sepenuhnya. Ujarnya lembut. Shwedi kemudian memberitahu Yuhao rencananya lebih lanjut. Karena Yuhao telah mengkondensasikan inti jiwa spiritual, kekuatan mentalnya mampu menampung Soul Spirit baru. Shwedi ingin agar posisi Soul Spirit untuk Xiaobai ditempatkan sejak awal, sebelum Yuhao secara refleks mengalokasikannya untuk spirit mata sukma. Menurut perhitungan Shwedi, Raja Beruang Es akan menjadi Soul Ring ke-8 dan kelak akan menjadi Soul Ring ke-9 untuk spirit penguasa es ekstrim. Ketika Yuhao mencapai level 90, Xiaobai cukup melepaskan segel kekuatannya dan ia akan benar-benar menjadi Soul Spirit terdahsyat dalam tubuh Yuhao. Dengan dukungan SNS abadi, Shwedi sangat yakin proses itu akan berhasil. Setelah semuanya matang, Shwedi mengajak Yuhao naik ke bahu Xiaobai. Dari kejauhan terlihat Tatan memimpin ratusan Titan Snow Devil yang ukurannya menjulang bak gunung. Gelombang kekuatan yang mereka pancarkan mengguncang daratan es, hingga badai salju berputar mengelilingi mereka. Yuhao bertanya, "Shwedi, apa kita akan menggunakan kekuatan Tatan untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Matahari Bulan?" Shwedi mengangguk pelan. "Kutub Utara telah diusik. Soul Beast harus mengusir para penjajah. Ini adalah kewajiban kami." Rombongan Soul Beast itu berlari dengan kecepatan menyamai kecepatan terbang Yuhao. Bunyi langkah mereka seperti gemuruh petir, mengguncang seluruh dataran luas. Di tengah perjalanan, Shwedi mengungkapkan sebuah rahasia kelam Soul Beast. Kekuatan sejati Soul Beast jauh melampaui dugaan manusia. Seperti yang terjadi di hutan Stardao, masih ada rahasia terdalam yang bahkan manusia tak pernah sentuh. Ia menyebut nama Ditian, sang Beast God. Pewaris kehendak Dragon God, penguasa Soul Beast zaman purba. Konon, di kedalaman hutan Stardao,
tersembunyi darah keturunan Dragon God yang masih dijaga di Tian. Itulah fondasi sejati Soul Beast. Huo Yuhao mendengarnya dengan napas tertahan. Ia berspekulasi mengenai 9 putra Dragon God, atau 2 Raja Naga yang terkenal. Namun Xuedi hanya menatapnya serius. Jangan tinggi hati, Yuhao. Mungkin suatu hari, engkau akan menghadapi musuh yang bahkan lebih kuat dari di Tian. Yuhao mengangguk dengan penuh tekad. Ketika jarak tinggal 100 li dari pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, Xuedi memerintahkan para Titan Snow Devil berhenti. Ia menyerahkan komando penuh kepada Yuhao, lalu kembali ke dalam tubuhnya untuk memulihkan energi. Sebelum menghilang, Xuedi telah memberikan instruksi detil tentang kemampuan 2 raja itu. Karena penghormatan mereka pada Xuedi, baik Tatan maupun Xiaobai berdiri tegak layaknya 2 gunung hidup, menantikan perintah Yuhao. Di tengah badai es yang mengamuk, Yuhao memandang kedua raksasa itu. Suaranya tegas dan penuh wibawa. Musuh kita kali ini adalah pasukan manusia. Tatan menundukkan kepala. Demi mandat Xuedi, aku akan mematuhi seluruh perintahmu. Sedangkan Xiaobai dengan polos berteriak, baik, kakek Yuhao. Aku akan lindungi kakek. Tatan hanya bisa menghela napas panjang. Jika bukan karena perintah Xuedi, ia takkan percaya bahwa pemuda manusia ini adalah pemimpin mereka. Huo Yuhao bukan komandan pasukan besar, namun pengalaman latihan 1 orang ekstrim membuatnya ahli dalam taktik untuk unit elit. Dan Soul Beast yang berdiri di hadapannya. Jumlah mereka hanya sedikit, tetapi setiap dari mereka adalah kekuatan perang yang lebih menakutkan dari batalion manusia manapun. Dengan tatapan tajam menerobos badai salju, Huo Yuhao mengangkat tangan dan berseru, hari ini, kita akan membuat Kekaisaran Matahari Bulan memahami arti dari teritori Kutub Utara. Kekuatan pasukan raksasa es yang berada di bawah komando Huo Yuhao benar-benar menakutkan. Target mereka berada belasan li jauhnya, sebuah kamp penambangan raksasa milik Kekaisaran Matahari Bulan. Di sana ditemukan lebih dari 11 jalur biji logam langka berkualitas tinggi. 6 jalur bahkan menembus hingga wilayah Kekaisaran Daoling. Untuk merebut sumber daya penting itu, Matahari Bulan mengerahkan pasukan besar. Lebih dari 5.000 tenaga ahli penambang, diiringi regu Soul Engineer Phoenix Api, serta 20.000 prajurit elit bersenjata berat, mesin-mesin raksasa meraung siang dan malam. 24 mulut tambang bekerja tanpa henti. Langit dipenuhi Soul Tool, pendeteksi jarak jauh. Sementara daratan telah dipasangi barisan Soul Tool pertahanan seolah bersiap menghadapi serangan besar kapan saja. Di pusat camp, dalam tenda komando utama, Juzi yang kini menjabat sebagai Panglima Agung sedang memeriksa laporan terbaru. Sejak kepergian Huo Yuhao setengah bulan yang lalu, ia selalu merasa gelisah. Ia yakin, sangat yakin, Yuhao pergi untuk mencari bala bantuan. Maka ia pun mengambil tindakan. Memperketat pertahanan camp. Menekan pergerakan Shrek Academy di selatan. Mengarahkan kekuatan militer utama ke arah utara. Namun, waktu berlalu tanpa satupun kabar. Tidak ada pergerakan dari Shrek dan Yuhao tak pernah kembali. Yuhao, kau tidak mungkin menyerah begitu saja. Tapi kemana kau pergi? Juzi berbisik lirih, matanya redup menahan gejolak perasaan yang tidak ia ketahui. Orang yang memenuhi isi pikirannya itu kini tengah mengawasinya dari ribuan meter di atas awan. Mata Huo Yuhao memantau pergerakan setiap unit militer, alur pertahanan, dan arah penambangan. Ia sadar satu hal, jika semua logam langka ini dibawa pulang, Kekaisaran Matahari Bulan akan menciptakan lebih banyak senjata perang pemusnah. Itu adalah ancaman yang harus dihentikan. Sekarang juga. Usai kembali ke markas pasukan Soul Beast yang tersembunyi, Yuhao sedikit mengubah rencana awal. Ia menekankan pada Tatan mengenai bahaya Soul Tool modern terhadap tubuh besar Soul Beast. Tatan yang semula meremehkan manusia, akhirnya mengangguk berat. Strategi pun ditetapkan. Hancurkan mata mereka lebih dulu. Lalu kita gempur. Begitu malam turun, operasi dimulai. Tatan memimpin para Titan Snow Devil menyelinap mendekat.
Tubuh raksasa mereka tersembunyi di balik bukit-bukit es, hanya 20 li dari camp. Sementara itu, Yu Hao dan Xiao Bai terbang menembus langit. Diselimuti soul skill semu milik Yu Hao, mereka menghindari radar deteksi, mengitari sisi lain, dan naik hingga 4.000 meter ke daerah buta pendeteksian. Di sana Xiao Bai kembali ke wujud beruang raksasa setinggi 30 meter. Dada tempat inti jiwanya bersinar, menyerap elemen es yang melimpah. Dalam sekejap, terbentuklah badai pusaran es yang terus membesar, sampai mencapai diameter ribuan meter dan mencakar langit. Suara angin menggulung serpihan es tajam terbang menari, hingga udara sendiri menggigil ketakutan ketika Xiao Bai mengangkat dua lengan kuatnya dan menghempaskan ke bawah. Soul skill mutlak miliknya, badai es beruang kutub, dilepaskan. Badai itu jatuh perlahan, namun mengembang cepat. Dalam hitungan detik, hampir seluruh camp tenggelam dalam kekacauan putih. Ini adalah hukuman dari langit. Di bawah sana, Juzi keluar dari tenda ketika merasakan perubahan cuaca yang aneh. Namun hembusan angin sedingin kematian membuatnya tak mampu bertahan di luar. Ia segera memerintahkan pasukan memperkuat pertahanan suhu. Tetapi ini bukan badai yang bisa dilawan manusia. Ketika Juzi kembali ke dalam tenda, ia menatap peta medan dan laporan yang terus berubah. Kecurigaan menusuk hatinya. Ini bukan cuaca alami. Namun ia belum tahu bahwa yang sedang turun bukan bencana alam, melainkan awal dari kiamat kecil yang diciptakan oleh Huo Yu Hao. Di atas sana, Xiao Bai menoleh pada Yu Hao dengan senyum polos, seolah berkata, "Bagus kan?" Yu Hao mengangguk, tetapi fokus pandangannya tidak lepas dari camp yang sudah tenggelam dalam badai es. Bahkan deteksi spiritual miliknya sulit menembus fenomena itu. Saat badai berhenti, semua alat deteksi dan sistem pertahanan udara akan lumpuh total. Dan saat itulah, para raksasa kutub utara akan meluncurkan pukulan maha menghancurkan. Sementara itu di daratan, Tatan, sang Titan Snow Devil King, sudah berubah menjadi raksasa perang setinggi gunung, mengangkat pilar logam yang beratnya mencapai puluhan ribu jin. Dengan kekuatan fisik murni, pasukan Soul Beast mulai menerjang camp penambangan matahari bulan. Satu serangan, satu dentuman penghancur era. Tidak butuh teknik, tidak butuh strategi rumit. Kekerasan absolut adalah jawabannya. Kekuatan mereka cukup untuk menghapus seluruh camp dari peta. Pukulan para raksasa salju itu sederhana, tetapi dampak visual dan psikologisnya benar-benar menghancurkan nalar. Mereka yang selama ini membanggakan diri sebagai puncak kecerdasan manusia, Regu Soul Engineer Phoenix Api, sontak dilanda ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin raksasa tanpa teknik apapun bisa merobohkan teknologi pertahanan yang mereka banggakan hanya dengan brutalisme fisik? Setengah dari fasilitas camp matahari bulan lenyap dalam sekejap. Namun Juzi bukan sosok pemimpin biasa. Sekilas saja ia sudah tahu. Ini bukan serangan dari pasukan kecil. Ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah musuh selevel dewa. Dengan sigap ia mengeluarkan perintah. Semua unit masuk ke formasi pertahanan Soul Tool. Pertahanan berlapis, persenjataan anti raksasa siaga penuh. Prajurit berlarian, Soul Tool aktif satu demi satu. Namun belum sempat formasi utuh berdiri. Langit runtuh. Sebuah bola cahaya es raksasa, bagaikan bulan beku yang tercabut dari orbitnya, jatuh menghantam pusat pertahanan Soul Engineer. Di saat bersamaan, Tatan, Raja Titan Snow Devil, telah muncul dalam bentuk aslinya. Tubuhnya menjulang lebih dari 100 meter, memimpin lautan raksasa salju yang dari jauh tampak seperti gunung-gunung bersalju menggulung menuju perang. Mereka menghempaskan tubuh besar mereka ke tameng pertahanan seperti meteor beruntun. Langit dan bumi menjelma dua palu kiamat. Juzi terjebak antara dua pilihan maut. Jika pertahanan langit runtuh, kekuatan inti Soul Engineer akan musnah. Jika pertahanan tanah jebol, pasukan akan dimakan habis oleh para raksasa es. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah. Mana yang harus diselamatkan? Pasukan atau inti kekuatan? Dengan keputusan secepat kilat, ia memerintah. Luan Feng,
bentuk formasi Phoenix, lindungi langit. Unit lain fokus pada pertahanan darat. Luan Feng, seorang title duluo burung Phoenix, membuka sayap mekanik raksasa. Seluruh daya tembak Soul Engineer Phoenix api terkumpul ke titik itu, menembaki cahaya es yang turun dari langit. Sementara di tanah, tameng gabungan Soul Tool bergetar hebat saat tubuh para Titan menghantamnya dari segala arah. Itu bukan lagi peperangan antara individu. Itu adalah benturan keras antara dua sistem kekuatan. Teknologi dan logika manusia berlawan naluri dan keperkasaan alam purba. Dan di atas segala hiruk-pikuk itu, Huo Yuhao mengamati dalam keheningan. Rencananya sangat jelas, hancurkan kemampuan tambang paksa mereka mundur. Minimalkan korban jiwa tujuannya bukan pembantaian. Dan ia berhasil. Kamp matahari bulan luluh lantak. Peralatan, tambang, dan logistik habis tak bersisa. Dalam cuaca ekstrim kutub utara, tentara tanpa markas adalah tentara yang sudah kalah. Namun, kemenangan ini tidak memberinya kepuasan. Di belakang badai perang ini ada Juzi, masa lalu yang manis, janji yang tak terucap. Pada kenyataannya, jika ingin menghapus ancaman selamanya, ia harus membantai sebanyak mungkin pasukan musuh dan membunuh sang panglima secara langsung. Tapi, ia tidak sanggup. Dan tragedi itu semakin pahit ketika ia sadar. Yuhao yang ia lepaskan bukan tubuh yang sebenarnya, hanya manifestasi spiritual. Yuhao telah memperkirakan segala kemungkinan, tetapi masih berharap pada kehangatan hatinya. Usai pertempuran, Yuhao kembali ke tempat Xiaobai untuk memastikan kondisi lukanya stabil. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan menuju kota naga untuk bertemu Nan Qiuqiu. Setelah menjelaskan kondisi kutub utara, mereka sepakat berpisah untuk sementara. Nan Qiuqiu membawa sampel kristal es dewa kembali ke Akademi Shrek, sedangkan Yuhao menempuh jalan lain, menuju hutan senja, di mana